Halo semua, nah di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai partikel subjek, partikel topik, dan juga partikel objek. Nah bagi kalian yang masih bingung mengenai ketiga partikel ini, jangan khawatir dikarenakan di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tuntas mengenai partikel-partikel tersebut. Nah jadi untuk ketiga partikel tersebut apabila di dalam tulisan atau di dalam writing memang sangat penting sekali. Malah wajib digunakan. Akan tapi di dalam percakapan sendiri ada kalanya kita tidak menggunakan partikel tersebut. Oke, yang pertama mari kita bahas mengenai partikel topik terlebih dahulu. Partikel topik ada dua. Yang pertama ada en dan juga ada nen. Untuk penggunaannya, untuk en sendiri kita bisa gunakan ketika akhiran kata itu adalah konsonan. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan en. Dan untuk nen sendiri setelah akhiran katanya itu huruf vokal. Gitu ya, untuk penggunaannya seperti itu. Nah, kapan kita bisa menggunakan partikel ini? Partikel topik ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menandakan topik di dalam kalimat. Artinya apabila kalian ingin menandakan topik pembicaraan, maka kalian bisa menggunakan partikel ini. Seperti contoh, 이 가방은 비싸요. Nah, berarti ketika kalian tambahkan partikel topik en di situ, kabang atau tas itu menjadi topik pembicaraan. Ya, 이 가방은 비싸요. Tas ini mahal. Saya tidak tahu tas lain, akan tapi tas ini yang saya bicarakan kali ini harganya mahal. Gitu ya, itu untuk fungsi dari partikel topik sendiri. Nah, untuk partikel topik ini dia bisa juga menjadi sebuah subjek dari kalimat. Ya bisa juga sebagai penanda subjek gitu. Jadi untuk fungsi partikel ini ada dua ya. Bisa menjadi sebuah topik ataupun bisa menjadi subjek gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk partikel subjek. Partikel subjek sendiri fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menandakan subjek di dalam sebuah kalimat. Oke, dikarenakan kalian sudah tahu bahwa di dalam sebuah kalimat itu harus ada subjek, kata kerja dan juga ada objeknya. Dan untuk subjek sendiri biasanya kita tandai dengan menggunakan partikel i dan juga k. Untuk i bisa kalian gunakan ketika akhiran katanya itu adalah konsonan, dan untuk akhiran katanya vokal kalian bisa tambahkan dengan k. Seperti contoh, 엄마가 학교에 가요. Ibu pergi ke sekolah. Nah, oma atau ibu di situ menjadi subjek di dalam kalimat tersebut. Bisa kita ganti dengan nen? Bisa. Ya. 엄마는 학교에 가요. Dikarenakan partikel topik tadi bisa menjadi partikel subjek juga. Gitu ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita hilangkan partikel-partikelnya? Seperti contoh, 엄마 학교에 가요. Bisa. Ya, jadi kalimat itu juga betul. Kalau misalkan kita sudah tahu subjek dari kalimat itu siapa atau subjek dari kalimat itu apa. Oke, yang pasti kalian bisa menghilangkan partikel subjek ini ketika kalian tahu siapa pelaku atau siapa subjek utama di dalam kalimat atau di dalam pembicaraan. Maka kalian tidak perlu menggunakan partikel ini. Kalau misalkan masih bingung atau belum tahu, maka kalian bisa tambahkan partikel subjek ini. Gitu ya, untuk partikel subjek seperti itu penggunaannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah partikel objek. Fungsinya hampir sama dengan partikel subjek dan partikel topik tadi, akan tapi partikel ini fungsinya untuk menunjukkan objek di dalam apa? Di dalam percakapan ataupun di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, ada dua. Yang pertama kalian bisa gunakan dan juga rel. Untuk sendiri untuk kata kerja yang berakhiran, atau bukan hanya kata kerja ya, untuk kata yang berakhiran dengan konsonan. Dan untuk vokalnya bisa tambahkan dengan rel. Nah, seperti contoh, nah, 케이크를 먹어요. Nah, 케이크를 먹어요. Saya makan kue. Nah, kue di situ saya tambahkan dengan partikel objek. Kenapa? Dikarenakan kue sebagai objek di dalam pembicaraan tersebut. Oke, saya makan. Makan apa? Makan kue, yaitu dia sebagai objeknya. Ya. Nah, 케이크를 먹어요. Bisa juga kalian tambahkan dengan partikel subjek. Ya, ingat ya, bukan lagi naga akan tapi menjadi 내가. 내가 케이크를 먹어요. Artinya sama, saya makan kue, akan tapi di situ terdapat partikel subjek dan juga partikel objek. Gitu ya. Nah, jadi itu
penjelasan singkat mengenai penggunaan partikel topik, partikel subjek, dan juga partikel objek. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah paham ya dengan menggunakan video pembelajaran ini, tapi kalau misalkan kalian masih belum paham juga, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, nanti akan saya berikan contoh yang lain mengenai penggunaan partikel-partikel ini. Ingat ya, apabila kalian sudah mengetahui topik, sudah mengetahui subjek, sudah mengetahui objek, maka kalian tidak perlu menggunakan partikel ini. Apabila di dalam percakapan, apabila di dalam tulisan atau writing, biasanya kita harus menggunakan partikel-partikel ini. Ya, diwajibkan menggunakan partikel-partikel ini. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan kita mengenai partikel-partikel di dalam bahasa Korea. Sebenarnya masih banyak lagi partikel waktu, partikel tempat, lokasi, dan yang lainnya. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu mengenai penggunaan partikel topik, subjek, dan juga partikel objek. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video pembelajaran ini. Bukan hanya ini ya, tapi semua video yang ada di channel ini. Silahkan kalian like, share ke teman-teman kalian yang mau belajar bahasa Korea. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.